Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Perjamuan kudus di tempat ini kita tidak mengoperasikannya seperti rutin, ya, awal bulan, akhir bulan, awal tahun, akhir tahun. Tetapi perjamuan kudus adalah sebuah tindakan, dengar baik-baik. Perjamuan kudus adalah makanan bagi sang pemenang. Perjamuan kudus adalah apa? Perjamuan kudus bukan rutin, bukan sebuah liturgi di dalam ibadah kita awal bulan atau akhir bulan, awal tahun, akhir tahun. Tetapi perjamuan kudus adalah makanan bagi pemenang. Pemenang bisa dengarkan suaranya dan katakan amin. Oke. Jadi karena perjamuan kudus itu adalah makanan, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Perjamuan kudus makanan bagi apa, saudara? Sang pemenang. Sang pemenang, katakan amin. Yohanes 6 mulai ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Yohanes 6 ayat 53, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Berarti kita hanya bisa hidup yang sesungguhnya bukan makan tahu tempe, 4 sehat 5 sempurna. Itu hidup yang akan mati kalau hanya 4 sehat 5 sempurna. Tapi hidup yang sesungguhnya, the real life, when we eat the body, the real bread, tubuh Yesus adalah roti yang sesungguhnya, and his blood, the real drink, darahnya yang adalah minuman. Oke? Menurut firman Tuhan ini, karena dikatakan tadi tubuhnya atau digambarkan roti atau tubuhnya adalah makanan yang memberikan kepada kita hidup. Lalu ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Baca bersama saya. Dan aku akan membangkitkan dia kapan? Akhir zaman. Jadi kita lihat di sini, kuasa perjamuan yang kita lakukan itu dia punya dampak untuk hidup hari ini dan hidup akan datang. Bukan pengisi acara ibadah raya, tapi perjamuan kudus adalah makanan orang-orang yang hidup hari ini dan akan dibangkitkan pada akhir zaman kalau dia sempat mati. Kalau Yesus datang dia belum mati, dia langsung diubahkan. Ayat 55, sebab dagingku benar-benar apa, saudara? Dan darahku benar-benar apa? Minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wow. Seperti apa kita tinggi di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita? Seperti 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku akan hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Coba katakan, Yesus menerima hidup dari Bapa, saya menerima hidup dari Yesus. Seperti Bapa hidup, Yesus hidup, saya hidup. Katakan. Amin. Itu perjamuan kudus. Saudara lihat, kemanunggalan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat powerful. Karena di situ dikatakan kita yang makan tubuh Yesus, kita akan diutus. Diutus untuk apa? Pertanyaannya.
diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan, diutus untuk melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup kita melalui tugas dan karir. Kita harus tahu dan percaya bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Jangan pernah berkata begini, oh nanti saya pensiun dulu bersama melayani Tuhan. No. Pekerjaanmu yang kau kerjakan hari ini adalah kehendak Tuhan yang Anda eksekusi dalam hidupmu. Bisa katakan amin. Nah, untuk itu maka waktu kita lakukan perjamuan kudus, karena itu makanan dan minuman, maka Anda tidak bisa hanya makan satu hari satu kali, atau satu tahun satu kali, atau satu bulan satu kali. Makanya dikatakan oleh Alkitab, setiap kali kamu makan, coba katakan, setiap kali saya makan. Itu tanggal berapa? Setiap kali. Berarti kita bisa perjamuan satu hari 3 kali. Seperti tiap kali kamu makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tetapi makan yang kita makan harus kita tahu ada tujuan. Setiap makanan yang kita makan pasti berdampak bagi kesehatan kita. Contoh, kalau kita makan racun, pasti kesehatan kita terganggu alias mati. Nggak usah coba, percaya saja. Nggak usah pakai coba. Saya mau coba minum racun, saya tahu Pak John bilang itu tidak betul. Nah, pasti betul. Racun, makan racun pasti apa? Mati. Nah sekarang kita ganti, makan makanan yang lain. Makanan tertentu bisa membawa kesehatan yang baik bagi kesehatan kita, tapi juga ada makanan tertentu yang waktu kita makan mengganggu kesehatan kita. Ada orang bilang, kakak saya tidak bisa makan ayam. Kenapa? Karena makan ayam putih itu habis saya punya kaki bangka-bangka. Alias apa? Urat yang diasam-asamkan. Nah, jadi berarti kalau dia makan ayam, dampaknya apa? Asam urat. Oke? Ada yang kakak saya kalau makan daging babi habis, saya punya darah tinggi. Ada yang bilang makan daging babi habis, darah rendah. Nah, tergantung. Nah, saudara lihat, setiap makanan berdampak yang bisa positif, bisa negatif. Selain racun, negatif. Tapi tahu tempe pun kalau terus menerus darah bisa naik, saudara. Coba. Betul ya, saudara tahu. Ini hari tempe, besok tahu, lusa tahu tempe. Bapak pulang, hei, bosong nih aja, tempe dia banting langsung. Itu artinya darahnya sudah tinggi gara-gara tahu dan tempe. Saudara, tetapi waktu kita makan perjamuan kudus, tidak ada yang dapat menyebabkan negatif. Kenapa? Karena tubuh Kristus yang disebut dagingku adalah benar-benar apa? Makanan. Darahku adalah benar-benar apa? Minuman. Berarti yang lain dari darah Yesus dan tubuh Yesus itu bukan makanan yang sesungguhnya. Karena bukan makanan yang sesungguhnya, bisa berdampak baik pada kesehatan kita kalau cocok, tidak baik kalau tidak cocok. Jadi kita makan makanan yang biasa, yang natural, silakan diatur. Tetapi makan perjamuan kudus kapan saja, berapa kali, di mana saja. Tetapi, coba katakan, tetapi harus ada tujuan. Ada orang bilang begini, darah rendah, makan daging babi sedikit dulu. Lalu dia beli daging babi, dia tensi darahnya 60, waktu habis makan setengah kilo, tensi naiknya 90. Oke. Tujuan makan daging babi supaya apa, saudara? Darahnya naik. Atau gulai kambing. Darahnya 40, dia makan gulai kambing 2 piring penuh, naik 220. Karena 2 piring penuh. Oke, yang poin saya adalah setiap yang kita makan, kita punya tujuan.
Makanya kalau ada istilah, lu makan mau mati. Pernah dengar begitu, saudara? Lu ini makan mau mati, itu artinya apa? Dia makan saking banyak dengan tujuan apa? Mau mati. Nah sekarang makan perjamuan, tujuannya apa? Tujuannya agar ketika waktu saya diutus, saya akan mengalami berbagai macam serangan-serangan. Serangan gosip, serangan fitnah, serangan tidak disukai, serangan ditipu, dibohong, serangan sakit penyakit, serangan kecelakaan, serangan macam-macam. Karena waktu kita diutus, Alkitab berkata, seperti domba di mana? Domba di antara serigala, ada musuh. Nah, jadi waktu kita makan perjamuan seperti dua pedang atau pisau yang bermata dua. Pertama, kemenunggalan saya dengan Tuhan. Waktu saya perjamuan, saya menyatu dengan Tuhan. Coba katakan demikian. Lalu sisi yang lain, yaitu waktu saya perjamuan, saya sedang punya tujuan tertentu. Seperti makanan tadi. Supaya saya makan makanan itu dia menyatu dengan tubuh saya, tapi tujuan yang lain, yaitu saya punya energi yang cukup untuk melakukan pergerakan, pekerjaan dan sebagainya. Waktu kita lakukan perjamuan kudus, kita harus punya tujuan. Misalnya, saya mau perjamuan kudus untuk orang yang memusuhi saya. Si A, si B, si C, lawan politik, atau lawan bisnis, atau lawan, apa saya kurang mengerti? Atau lawan jenis yang memusuhi saya nggak tahu. Pokoknya saya mau perjamuan untuk musuh saya. Jelas musuhnya apa. Saudara ambil perjamuan, saudara katakan, Tuhan hari ini saya makan perjamuan. Makanan yang adalah benar-benar makanan. Minuman yang benar-benar minuman. Selain menyatu dengan Engkau, saya makan bagi orang yang menggosip saya. Saya makan bagi orang yang menista saya. Saya makan bagi orang yang menipu saya. Saya makan bagi orang yang mengancam saya. Kenapa? Karena ketika engkau makan roti dan anggur perjamuan, kuasa supernatural dari Yesus akan menjangkau musuh itu. Amin. Sekarang saya berdoa, Tuhan saya mau makan perjamuan untuk bos saya. Ini bos saya ini kalau dengan orang lain dia satu macam, tapi dengan saya ini dia ribu-ribu macam. Saya berdoa untuk bos saya yang ribu-ribu macam. Dengan perjamuan kudus ini Tuhan, biarlah engkau jamah dia, engkau jangkau dia. Dan dengar baik-baik, seperti Yesus berkuasa, tubuhnya juga berkuasa. Ketika engkau melakukan, nanti Anda akan melihat perubahan-perubahan terjadi di sana. Sekarang Tuhan, ini rumah Fonderen saya ini sudah dibangun bertahun-tahun. Saya mau puasa untuk pembangunan rumah saya tahun ini. Sebelum kita bangun ini, saudara saya sudah perjamuan ulang-ulang di sini. Pembangunannya lancar, saudara. Hari ini sudah order barang, besoknya mulai siap-siap barangnya datang, kita mulai kerjakan. Saya perjamuan untuk pembangunan rumah ini. Saya pernah atau kesukaran mengurus tanah di sini, saya bersama Ibu Melsi. Perjamuan bukan di sini, perjamuan di daerah batas-batas tanah. Lebih ekstrim lagi, saudara guys. Tuhan, saya berdoa untuk rumah saya yang sudah ada fondasinya. Tuhan, saya percaya kalau hidup yang kekal dari Yesus diberikan kepada saya, rumah ini pasti terbangun. Saya makan dalam nama Yesus, saya minum dalam nama Yesus. Amin. Tujuannya jelas. Ingat tadi kan? Makan daging kambing agar darah naik. Perjamuan mau untuk apa? Tuhan, saya mau perjamuan buat orang yang menjanjikan sesuatu kepada saya. Beberapa kali janjinya gagal bagi saya. Tuhan, saat ini saya berdoa,
Buat orang yang melakukan atau janji dengan saya, supaya janjinya kalian tidak meleset, saya berdoa buat pembuat janji ini Tuhan. Biar Tuhan jamah dia, Tuhan bekerja. Saudara makan perjamuan untuk orang membuat janji. Yang muda-muda, Tuhan, saya ada lihat beberapa nona manis Tuhan. Iya, main-main. Bapak-bapak jam berdoa begitu lagi, saudara. Ya mudah-mudah, Tuhan, saya mau perjamuan kudus untuk pasangan hidup saya. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa hidup kamu sang pemenang itu sangat berarti bagi Tuhan. Amin. Kamu lakukan, Tuhan kasih jalan keluar. Di antara 7 yang mana? Begitu engkau makan perjamuan, di antara 7 itu tidak satu pun. Puji Tuhan, engkau luput dari bahaya. Lalu karena itu tidak jadi lagi kamu berdoa, Tuhan, kalau 7 itu saya merasa belum selesai. Dan dari sana juga tidak merasa apa-apa. Saya perjamuan kudus Tuhan. Tunjukkanlah kepada saya jalan yang benar, pasangan. Saudara, di antara kamu dengan Tuhan. Ya, lakukan itu. Tuhan, saya punya penyakit ini Tuhan. Saya suka kumat Tuhan. Atau perut saya suka kembung di tengah malam hari Tuhan. Atau kalau lapar jangan, lapar memang itu normal, saudara. Jangan sampai lapar. Nah, lapar itu bukan penyakit, oke? Walaupun ada bilang sakit apa, pemakan habis mengantuk, itu bukan penyakit. Ya. Itu proses makanan yang berat membuat kita ngantuk, saudara. Tapi bukan penyakit. Orang bilang, makan habis mengantuk itu penyakit apa ya, Kak? Nah, itu bukan penyakit. Penyakit mah. Tuhan, saya mendapatkan informasi bahwa dokter bilang saya sudah kambuh. Salah satu pemimpin televisi di Israel, saya diingatkan kesaksiannya. Dia pemimpin televisi Kristen di Israel. Dia kena kanker. Kanker itu yang orang bilang darah putih makan darah merah itu apa namanya? Leukemia. Mukanya udah pucat. Dia dengar tentang perjamuan kudus. Waktu dia terima perjamuan kudus, Tuhan, saya mau makan perjamuan kudus untuk penyakit saya ini leukemia. Sudah tahu? Dia perjamuan kudus beberapa kali. Waktu tes di dokter bilang, "Hei, penyakit kanker taruh di mana? Kok nggak ada lagi?" Bisa katakan amin yang luar biasa? Udah lihat. Ada banyak kejadian-kejadian. Nah, satu hal yang saya mau ingatkan. Kalau Anda sudah disembuhkan dengan cara yang supernatural, jaga kesembuhan Anda lagi. Supaya jangan sampai Anda mengulangi hal yang penyebab itu. Kenapa? Karena sudah Tuhan sembuhkan dengan cara yang luar biasa. Lalu saudara dengan sengaja untuk melakukan lagi dengan harapan. Nanti Tuhan tolong. Saya belum pernah dapat ayat yang begitu kakak. Labai saya ajar, labai jam begitu. Bilang kira-kira labai jam begitu. Sebab begitu kamu makan ulang, darah kamu naik, tembus ubun-ubun. Game. Nggak ada punya kesempatan. Jadi orang yang sudah mengalami kesembuhan, dia mesti pelihara kesembuhan. Sudah tangkap sampai di sini? Oke. Pegang perjamuan saudara. Yang belum dapat, angkat tangan, para asar akan kasih saudara. Nanti besok perjamuan juga begitu. Besok jam 2 ada perjamuan, jam 4 ada perjamuan, jam 6 ada perjamuan. Nanti yang memimpin tolong supaya diarahkan seperti yang saya arahkan ini. Oke? Sudah ada elemen perjamuannya? Haleluya.
Nah, saudara pengasih, perjamuan kudus dia perhatikan di sini, dia bisa bersifat umum, ya. Kita perjamuan kudus untuk satu maksud. Nah, tapi sore ini saya mau perjamuan kudus politik punya. Saya mau ajar saudara, perjamuan kudus apa saudara? Politik. Dengar, sore ini kita mau perjamuan kudus untuk PDI Perjuangan. Saudara bilang, kenapa PDI bukan Gerindra? Kenapa? Karena Ibu Megawati yang menentukan nasib 5 tahun ke depan sangat berpengaruh. Saudara boleh tanya politikus manapun, saudara boleh tanya pengamat manapun, saudara boleh tanya survei-survei manapun, dalam dan luar negeri, semua mengakui bahwa keputusan Megawati besok atau kapanpun tentang capres, mungkin dengan cawapres, itu sangat berperan penting. Menang atau kalah itu bukan persoalan, tetapi siapa orang yang dia sebut. Jadi tanda kutip sekalian, Megawati seolah-olah Tuhan untuk Indonesia. Nah, sore ini kita mau perjamuan supaya politik di bangsa ini masih ada langit di atas langit yang lain. Kalau orang tertentu punya kuasa di politik, punya kuasa di koalisi, bilang kepada Tuhan, Tuhan punya kuasa di atas segala-galanya. Oke? Nah, saya mau untuk itu kita lakukan perjamuan kudus sore ini untuk itu. Kita persembahkan untuk kehidupan politik di Indonesia, karena saya percaya kita tidak punya andil apa-apa. Tetapi dengan perjamuan kudus ini kita punya andil untuk bangsa ini. Oke? Mari pegang roti saudara. Jadi perjamuan kudus ada tujuan universal, artinya komunitas, satu keluarga, keluarga Allah. Tapi juga bisa saja di rumah, mama dan bapak punya pergumulan tertentu, anak nomor 1, nomor 2, nomor 3 punya pergumulan tertentu. Mereka bisa lakukan masing-masing. Tergantung dari negosiasi kita mau perjamuannya seperti